Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Nama saya Muhammad Hekal Sulaiman dengan NIM 2410 512175 dari S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Bismar Arta Putra dengan NIM 2410 512174 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Rehan Muhammad Zaki Gufron dengan NIM 2410512163 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya Satrio Desaputro dengan NIM 2410512173 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Vicky Srawiwaha dengan NIM 2410512146 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di pertemuan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin membahas tentang ujian akhir semester, materi struktur data, dan kami mengambil judul yaitu sistem antrian pasien rumah sakit berdasarkan tingkat keparahan. Di Haji Ipin ku mulai cerita, tanah keras tempatku jatuh dan bangkit juga. Muhammad Haikal nama yang ku bawa, mimpi besar meski badai selalu menerpa. Argentina biru putih di dada, Messi jadi inspirasi sepanjang masa. Barcelona garis keras ku belah, walau jalan hidup tak pernah mudah. Di tengah debuku bangkit lagi, takkan menyerah meski dunia membenci. Langkah kecil jadi mimpi besar. Di Haji Ipin aku belajar tegar. Setiap luka jadi pelajaran, setiap jatuh ku temukan harapan. Bendera biru merah tetap ku genggam, meski cobaan datang tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas E Sistem Informasi. Kami akan membahas sistem antrian rumah sakit berdasarkan tingkat keparahannya. Next slide. Mengapa kami memilih ini? Topik sistem antrian pasien rumah sakit dipilih karena merupakan masalah yang nyata yang sering terjadi dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Di rumah sakit, pasien seringkali perlu antri untuk mendapatkan penanganan. Namun tidak semua pasien memiliki urgensi yang sama. Pasien dengan kondisi medis yang lebih parah atau kritis memerlukan penanganan yang lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang kondisi ringan. Oleh karena itu, sistem antrian yang mempertimbangkan prioritas berdasarkan tingkat keparahan sangat penting untuk memastikan pasien yang membutuhkan pertolongan segera dapat dilayani terlebih dahulu, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan dari rumah sakit. Mengapa berdasarkan tingkat keparahannya? Prinsip triase medis adalah sistem yang digunakan untuk mengurutkan pasien berdasarkan tingkat keparahan atau cedera dan penyakit mereka dan kemungkinan keberhasilan penanganannya. Tujuannya adalah untuk memastikan pasien yang paling membutuhkan penanganan segera agar dilayani terlebih dahulu, sehingga sumber daya medis dapat dialokasikan secara efisien dan efektif. Dalam prakteknya, prinsip triase seringkali terlihat di unit gawat darurat di rumah sakit, di mana pasien dinilai dengan cepat saat tiba dan diklasifikasikan ke dalam kategori prioritas yang berbeda. Pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa atau anggota tubuh akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terlepas dari waktu kedatangan mereka. Gambaran umum dari program. Program ini adalah sebuah simulasi sistem antrian pasien di rumah sakit yang berjalan dalam mode teks. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi dari mereka. Jadi, pasien yang kondisinya paling parah akan dilayani terlebih dahulu, dan tidak peduli kapan mereka datang. Ruang lingkup program ini meliputi dari pendaftaran pasien baru, yaitu memungkinkan staf untuk memasukkan data pasien baru, termasuk nama, usia, keluhan, dan tingkat keparahannya. Terus, selanjutnya ada pelayanan pasien, yaitu mengeluarkan pasien yang memiliki prioritas tinggi atau paling parah dari antrian untuk dilayani. Terus ketiga, pencarian pasien, yaitu mencari informasi pasien tertentu dalam antrian berdasarkan nama. Dan terakhir menampilkan antrian, yaitu menampilkan daftar seluruh pasien yang sedang mengantri, diurutkan berdasarkan prioritas, sehingga kita bisa melihat siapa yang akan dilayani selanjutnya.
dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur kode yang kami implementasikan di dalam program sistem antrian rumah sakit berdasarkan tingkat keparahan. Jadi yang pertama di bagian sebelah kiri di sini ada daftar pustakanya menggunakan include studio untuk fungsi input output, menggunakan include standard library untuk mengalokasikan memori, include string H untuk manipulasi string yang gunanya untuk mencari nama pasien. Lalu yang pertama di sini kita membuat struktur atau variabel dari pasien yaitu ada char, integer, keluhan dan juga tingkat keparahannya. Lalu yang kedua kita membuat nodenya atau link listnya agar nantinya memudahkan kita membuat node di sini yang berdasarkan dari data pasien. Lalu bergeser ke yang kanan ada pointernya. Di sini kita membuat pointer agar nantinya sistem itu dapat mencari pasien dan juga melakukan fitur lainnya. Lalu ada fungsi-fungsi wajibnya. Fitur yang pertama itu fitur untuk menambahkan pasien. Jadi setiap ada pasien baru itu dia akan otomatis menjadi node yang pertama atau menjadi headnya. Setiap node baru itu pastinya akan mengambil memori dari komputer kita yaitu menggunakan memory allocation, include standard library. Lalu apabila memori kita penuh, maka dia akan mengprint bahwa memori kita tidak cukup, penambahan pasiennya gagal. Lalu yang di bawahnya ini ada fungsi untuk kita menginput data pasiennya dari mulai nama pasien, usia, keluhan, dan juga tingkat keparahannya. Dari mulai ringan sampai dengan kritis. Next. Oke, kita beralih ke pojok kiri bawah dulu. Jadi di sini kita ingin memvalidasi tingkat keparahannya. Jadi jika kita menginputkan satu buah nama pasien, itu akan memvalidasi apakah tingkat keparahannya kurang dari 1 ataupun lebih dari 5, maka tidak akan bisa ditambahkan pasiennya, akan memprint bahwa tingkat keparahannya itu tidak valid. Pasien tidak ditambahkan atau tidak bisa ditambahkan. Lalu fungsi untuk mengatur pointernya next. Jadi setiap ada data pasien baru yang kita masukkan, link listnya itu akan mengatur ke 0. Jadi supaya gerbong atau link listnya itu ada akhirnya, tidak berhenti di satu node saja. Lalu memasukkan node ke dalam priority queue di sini untuk memilah-milah dari data pasiennya. Jika head-nya itu adalah 0, maka node yang baru dimasukkan itu otomatis akan menjadi head atau menjadi kepalanya. Jadi, jika tidak ada data pasien dan kita memasukkan data pasien, maka otomatis pasien tersebut akan menjadi pasien utama atau pasien head. Else, jika sudah ada data pasien sebelumnya, dan jika pasien sebelumnya itu memiliki tingkat keparahan yang lebih parah dari pasien yang akan kita masukkan, maka pasien yang kita masukkan otomatis akan mencari antrian yang pas berdasarkan tingkat keparahannya. Sebagai contoh, jika pasien sebelumnya itu tingkat keparahannya 5 dan ada 2 pasien, yang satunya lagi 2, lalu kita memasukkan pasien yang tingkat keparahannya 3, maka dia akan secara otomatis menaruh pasien yang tingkat keparahannya 3 itu berada di lalu kita akan pindah ke yang sebelah kanan sini, ada fitur untuk melayani pasiennya. Jika tidak ada pasien atau headnya kosong atau 0 di link listnya, maka akan langsung mengeprint bahwa antrian pasiennya itu kosong. Lalu pasien yang akan dilayani adalah pasien yang menjadi head atau yang menjadi utama di link listnya itu. Jadi setiap pasien yang tingkat keparahannya lebih parah, dia akan otomatis menjadi head di sini dan yang akan menjadi dilayani utama gitu. Lalu jika sudah selesai dilayani, maka pointernya akan bergeser ke node yang sebelahnya, yaitu yang tingkat keparahannya di bawah yang sudah dilayani, dan yang sudah dilayani akan dihilangkan dari memori atau free time di sini. Dan di print pasien berhasil dilayani dan dikeluarkan dari antrian. Lalu di sini ada fitur untuk mencari pasien. Lagi-lagi jika data pasiennya itu kosong, maka akan otomatis memprint bahwa antrian pasiennya kosong. Lalu ada fitur pencarian namanya di sini, ada scanf, yaitu kita menginputkan nama pasien yang ingin dicari. Lalu dia ini akan mencarinya itu menggunakan fitur string compare ya di link listnya. String compare ini berfungsi jika kita memasukkan nama itu dia akan membandingkan dengan nama di data pasien. Dan di sini namanya itu menggunakan jadi case sensitif, jadi besar kecil itu berpengaruh dan dia akan terus bergeser di kurennya itu posisi plus plus. Jika namanya belum ditemukan dia akan terus bergeser, dan jika namanya tidak ditemukan atau tidak ada yang sama di daftar pasien, maka akan otomatis akan memprint bahwa pasiennya tidak ditemukan dalam antrian. Lalu untuk yang di kanan ini ada fitur untuk menampilkan antrian berdasarkan tingkat keparahan.
Lagi-lagi jika bahwa tidak data pasien atau kosong, maka langsung memprint bahwa antrian pasiennya kosong. Jika ada antrian pasien, maka akan menampilkan yang dari atas atau yang dari head di link listnya. Dia akan langsung memprint bahwa dari nomor antriannya, namanya, usia, dan tingkat keluhan dan lain-lain. Yang terakhir di sini ada fungsi utama programnya atau menunya. Jadi di dalam fungsi integer main ini ada menu-menunya, yaitu tambah pasien, layani pasien, cari pasien, dan juga menampilkan antrian pasien. Dan tentunya ada switching di sini untuk memilih antar menu. Lalu jika kita tidak memilih menu 0 atau keluar, maka program ini akan terus looping atau tidak akan berhenti. Dan jika kita memilih menu 0 atau memilih menu keluar, maka otomatis data-data yang telah kita masukkan akan menghilang seperti data pasien. Karena hanya sementara. Lanjut, next. Iya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini adalah outputnya ya, hasil proses sistem, input proses, output. Di sini ada gambarnya, ada sistem antrian pasien rumah sakit. Ada pertama ada tambah pasien baru, yang kedua ada layani pasien atau prioritas tertinggi, yang ketiga ada cari pasien, keempat tampilkan antrian pasien, terakhir keluar. Selanjutnya, oke, ini misalkan kita memilih opsi 1, yaitu tambah pasien, program akan meminta input data pasien secara berurutan. Di sini kita memasukkan nama, usia, keluhan, dan tingkat keparahannya. Yang kedua di sini adalah setelah data diinput, program akan memprosesnya dan menempatkan pasien baru ke dalam antriannya ya, sesuai prioritasnya. Pesan konfirmasi ini menunjukkan bahwa pasien berhasil ditambahkan. Lalu misalkan di sini saya memasukkan lagi satu pasien yang di sini saya memasukkan lagi satu pasien yang dikategorikan tingkat keparahan cukup kritis. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan output menampilkan daftar pasien dalam antrian. Di sini ketika kita memasukkan pilihan 4, yaitu tampilkan antrian pasien, di sini akan mengeluarkan nomor antrian dari prioritas yang tertinggi. Ketika kita memilih opsi tampilkan antrian pasien, program akan menampilkan seluruh daftar pasien yang sedang mengantri. Perhatikan bagaimana pasien dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Misalnya 5 akan muncul di urutan teratas, menunjukkan mereka yang akan dilayani selanjutnya. Oke, next. Lalu di sini ada output untuk menampilkan detail pasien jika ditemukan atau pasien tidak ditemukan. Di sini kita akan menginput cari pasien atau memilih nomor 3 pada menu, lalu mengetikkan nama pasien, contohnya di situ Lakiah, di situ langsung akan muncul karena pasien sudah diinput sebelumnya. Namun jika namanya salah atau tidak ada di dalam inputnya, maka tidak ditemukan. Opsi cari pasien memungkinkan kita mencari informasi spesifik tentang seorang pasien. Kita cukup memasukkan namanya, dan jika ditemukan, detail pasien beserta posisinya dalam antrian akan ditampilkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada tampilan ini kita bisa lihat saat ini user memilih menu nomor 2, yaitu layani pasien. Program akan langsung menampilkan detail pasien yang mempunyai prioritas tinggi, dalam hal ini pasien dengan tingkat keparahan 4. Setelah ditampilkan, pasien otomatis dianggap sudah dilayani dan dikeluarkan dari antrian. Ini menunjukkan bagaimana sistem bekerja berdasarkan konsep prioritas, yaitu yang paling butuh dan dilayani lebih dulu. Next. Setelah pasien tadi berhasil dilayani, user memilih menu nomor 4, yaitu untuk menampilkan antrian. Antrian pasien sudah berkurang. Di sini sudah tersisa cuma satu pasien dengan tingkat keparahan 1. Ini menandakan kalau sistem sudah update dan datanya secara otomatis. Dan terakhir, kalau user memilih angka 0, maka program akan berhenti dan muncul ucapan terima kasih. Ini menjadi bukti kalau alur kerja program berjalan sesuai logika yang kita rancang. Udah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan ini adalah hasil presentasi dari sistem antrian rumah sakit berdasarkan tingkat keparahan yang telah kita pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.